Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendelas Aulia. Dan halo teman-teman, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja. Pada hari ini kita akan bahas tentang pop up dan market. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang belum paham, silakan angkat tangan dan kita akan diskusikan bareng-bareng. Bisa dipahami ya? Oke, langsung saja. Jadi langsung saja topik pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian pop art, yang kedua karakteristik pop art, kemudian pengertian pop up, jenis-jenis pop up, pengertian market dan jenis-jenis market. Baik, langsung ke materi pertama. Yaitu materi pertama. Jadi bisa dilihat di sini yaitu pop art merupakan sebuah seni populer. Jadi pop art di sini berasal dari kata popular art. Jadi definisi pop art yaitu aliran seni yang memanfaatkan simbol-simbol, gaya dan visual yang berasal dari media massa yang populer. Jadi aliran ini berkembang di Inggris dan Amerika pada tahun 1960 sampai 1970-an. Aliran ini juga menggunakan sesuatu yang populer sehingga tema atau konsep yang digunakan dalam karyanya ini tema populer, seperti itu. Pop art menggunakan gerakan seni yang memanfaatkan simbol-simbol dan gaya visual yang berasal dari media massa yang populer seperti TV, koran, iklan, dan lain-lainnya. Kemudian karakteristik pop art. Jadi ciri khas pop art ini adalah penggabungan foto serta permainan warna yang berani. Kadang disertai penggunaan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan si pembuatnya. Jadi warna yang paling banyak digunakan merupakan warna-warna komplementer yang mencolok bermacam-macam dengan kontras yang tinggi, misalnya warna merah, warna kuning, atau warna biru. Desain pop art juga seringkali menggunakan teks berurutan besar hingga stroke yang tebal. Garis dari pop art terlihat jelas dan merupakan representasi simbol ilustrasi yang menggunakan online yang tegas, objek yang diambil dari orang dan benda dalam budaya populer. Selanjutnya, pop up. Jadi pop up merupakan buku yang berisi gambar yang dapat bergerak hingga membentuk 3 dimensi. Jadi ketika dibuka dapat membuat terkejut dan menarik. Jadi media pop up ini diartikan juga dalam beberapa ahli, salah satunya yaitu Taylor and Bleeman Desta Setiawan tahun 2014 adalah mechanical. Jadi movable book unfold and rise from the page to our surprise and delight. Jadi menurut pendapat tersebut, pop up adalah konstruksi pergerakan buku yang muncul dari halaman yang membuat kita terkejut dan menyenangkan. Kemudian juga menurut Ann Monardo Zuanda dalam Dwi Rianti tahun 2015, pop up merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Selanjutnya, pada awal-awal pembuatan didahului dengan penyusupan konsep dan alur cerita. Jadi jenis-jenis pop up ini menggunakan jenis-jenis pop up menurut Simkin dan Temperley tahun 2009. Yang pertama yaitu transformasi. Jadi transformasi bisa diartikan dengan perubahan bentuk serta gerakan objek. Jadi menunjukkan perubahan bentuk serta gerakan objek secara vertikal. Perubahan gerakan ini akan terlihat ketika halaman dibuka. Saat terbuka, bagian bawah dan bagian atas akan bergerak secara vertikal dari atas, dengan kemudian konstruksi akan berubah seperti 3 dimensi. Yang selanjutnya yaitu volvele. Jadi volvele adalah konstruksi kertas berbentuk cakram atau lingkaran dengan bagian-bagian yang dapat diputar. Jadi pop up jenis volvele ini melibatkan peranan poros pada susunan mekanis kertas. Jadi untuk jenis pop up ini berbentuk lingkaran dan cara menggunakan dengan memutar bagian yang berporos tersebut. Yang selanjutnya yaitu pull tab. Jadi pull tab yaitu sebuah tab kertas geser atau bentuk yang ditarik dan didorong untuk memperlihatkan gerakan gambar baru. Jadi pull tab ini menunjukkan perubahan bentuk serta gerakan objek dengan
menarikan salah satu bagian pada halaman kertas. Yang selanjutnya yaitu buku tunnel. Jadi buku tunnel ini disebut juga buku terowongan. Jadi buku ini terdiri satu set halaman yang diikat dengan 2 potong kertas yang terlipat di setiap sisi. Jadi untuk melihat suatu objek dapat dilihat melalui lubang penutup. Objek dalam buku dilihat dari cara menarik penutup ke atas sehingga terbentuk terowongan buku yang menciptakan sebuah adegan dimensi di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian maket. Jadi maket adalah sebuah miniatur atau model sebuah bentuk yang meniru atau bangunan atau objek benda lainnya yang berurutan besar yang dibuat dalam berurutan kecil atau biasa disebut sebagai miniatur. Tujuan dari pembuatan maket ini yaitu untuk mempresentasikan sebuah atau beberapa objek benda dengan berskala ukuran besar yang dibuat dengan ukuran kecil untuk memudahkan visualisasi dan desain atau konsep rancangan sebuah bangunan tersebut. Contoh yang sering digunakan maket yaitu objek bangunan gedung, rumah, pesawat, kapal, dan lain-lainnya. Masuki materi selanjutnya yaitu jenis-jenis maket. Jadi yang pertama ada maket arsitektur. Jenis maket ini dapat digunakan dengan representasi bentuk 3 dimensi dan desain yang telah kita rancang, baik itu seperti rumah tinggal, gedung bertingkat, kantor, atau bahkan perumahan. Jadi maket arsitektur ini bisa digunakan sebagai nilai jual dan produk yang bisa digunakan oleh agensi properti, seperti yang dicontohkan. Yang selanjutnya yaitu maket mekanikal. Jadi jenis maket ini digunakan untuk menunjukkan detail dari sistem mekanikal yang terdapat pada sebuah bangunan, yaitu untuk mempermudah pekerja di bidang mekanikal dalam melakukan pekerjaannya. Jadi di dalamnya itu kayak lebih rinci di set tempat tidurnya, sofanya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu maket struktural. Jadi jenis maket ini biasanya menunjukkan struktur dari sebuah bangunan, baik dari segi bentuk kolom, balok, hingga penyusunan sambungan lainnya. Jadi lebih ke strukturnya. Yang kemudian maket simulasi. Jadi jenis maket yang digunakan untuk menggambar simulasi suatu keadaan yaitu seperti simulasi perjalanan, simulasi kendaraan yang berlalu lintas, dan lain sebagainya, seperti yang dicontohkan di sini. Kemudian maket diorama. Jadi maket diorama ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu lingkungan atau adegan. Jadi maket jenis ini lebih banyak digunakan untuk kemudahan pendidikan, yaitu menceritakan sejarah atau suatu adanya peristiwa atau bencana lain. Jadi tapi maket diorama ini lebih terlihat nyata, seperti itu. Dan ini memang maket diorama ini memang suatu maket yang paling menarik karena detail-detailnya sangat rinci, seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan. Jadi kalau pop art itu berasal dari kata popular art yang merupakan aliran seni yang memanfaatkan simbol-simbol dan gaya visual yang beratar media massa yang populer. Kemudian kalau pop up yaitu buku yang berisi gambar yang dapat bergerak sehingga membentuk 3 dimensi ketika dibuka. Yang selanjutnya maket yaitu miniatur bangunan atau sebuah model yang meniru dari bangunan atau objek benda lain yang berurutan besar yang dibuat dalam bentuk berurutan kecil. Baik, teman-teman, ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan angkat tangannya atau didiskusikan. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kalau ada materi yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.